Ya, kalau orang ingin menjatuhkan itu udah banyak. Makanya saya nggak berbicara atas nama seseorang. Kayaknya saya berbicara atas nama semuanya. Jadi sehingga saya menjawab dari semua yang bertanya, dari semua yang berkomentar. Kami itu tidak ada tidak ada masalah. Kami itu aman-aman aja. Ya, kami rasanya sudah berjalan sesuai dengan koridor, dengan aturan main yang menurut saya benar. Baik menurut adabnya menurut saya, baik menurut hukumnya. Nggak ada kami. Sejauh ini saya berusaha. Tapi kalau jika ada, itu mungkin keteledoran saya mungkin. Ya nggak perlulah. Ya harus dipahami juga. Karena kami bukanlah manusia sempurna. Itu menurut saya. Boleh update sedikit nih soal perkembangannya Gala. Kemarin gimana sih Pak Haji? Apa dah? Photoshoot yang dilukis mukanya pakai jerapah. Saya nggak melihat itu. Saya nggak melihat. Jadi alhamdulillah kalau soal perkembangan si Gala sekarang sih ya baik-baik aja, sehat-sehat aja, nggak ada masalah. Sekolahnya juga sih lancar-lancar aja. Jadi mungkin sebagai kakek ikut memonitoring nggak sih untuk perkembangan di sekolah gitu? Karena kan Gala sering banget sama Fuji ya. Eh, saya bukannya memonitor, memang mengawasi. Ya kan eh, sekarang dia tinggal di rumah Puji. Itu 3 malam seminggu di rumah opa, sama opa, tidur sama opa. Nah, Senin sampai Jumat di rumah Puji. Jumat, Sabtu, Minggu di rumah opa sama opa. Senin pagi-pagi diantar oleh oma ke sekolah. Nah, dalam pengawasan kita. Dan tidak ada masalah, sehat-sehat banget. Jadi semuanya aman-aman damai aja. Tapi melihat di Instagramnya Fuji kelihatannya sebelum tidur tuh ada rutinitas peluk Fuji 2 menit. Nah, emang manja itu ya Pak? Ya, karena si Puji sejak kecil, sejak dia orok banget lah ya, kecil banget ya. Memang sudah sama Puji. Jadi secara hubungan secara batiniah itu mungkin sudah tersambung semenjak dia lahir menurut saya. Uh, jadi memang kalau mereka jauh sebentar, kerinduan tuh langsung timbul. Jadi sama Oma, sama Puji, si Gala ini dekat banget. Oma semenjak lahir kan, ya Oma kan selalu rutin ya, 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Bahkan pertama-tama lahir ya Oma aja ya di mengawasinya. Seminggu atau 2 minggu ya. Nah, kemudian habis itu Oma 2 kali seminggu, 3 kali seminggu pergi memandikan, pergi ini. Sehingga Oma dengan si Puji terhadap si Gala ini, jadi Gala kepada Oma dan Puji itu sudah tersambung batinnya di samping mamanya juga kan. Jadi memang mereka dekat sekali. Jadi untuk mendapatkan kasih sayang yang tidak bisa diungkapkan itu sama Puji dan sama Oma begitu ya. Ya terus terang saja, Opa memang ya udah namanya anak kecil kan sama ibu dan sama tantenya lah yang dekat. Tapi Fuji sendiri masih belia, tapi keibuannya tuh sangat terlihat ya Pak Haji. Ya, karena kalau kita berbicara seperti itu kan tergantung pribadi kita juga. Dan saya alhamdulillah bersyukur saya kepada Tuhan untuk menyayangi anak kecil itu memang sudah menjadi tekanan bagi saya sejak kecil terhadap anak-anak saya. Sehingga anak-anak saya ini kalau ada orang yang punya anak kecil, ada bayi, dia selalu sayang. Karena saya memberikan perhatian. Tapi kalau saya mungkin untuk menggendong-gendong begini mungkin enggak. Tapi kalau saya ketemu sama anak kecil biasanya tuh saya kalau punya sesuatu saya biasanya berikan sedikit banyaknya. Sehingga anak-anak saya tentu tergerak juga hatinya untuk memberi perhatian terhadap anak-anak yang masih di bawah kecil lah. Mungkin like quality time Pak Haji bareng dengan Gala tuh biasanya ngapain sih Pak Haji? Ya kalau sekarang kan si Gala sudah umurnya 3,5 tahun ya. Jadi 3,5 tahun lebih. Kalau sekarang di rumah ya gimana ya? Dia kan sibuk dengan mainannya. Paling dengan opa ya berantem ya itu aja paling. Berantem di tempat tidur kan itu saya kalau dengan opa. Ya mau apa juga lagi ya. Karena dia sehat-sehat. Nah, karena opa juga punya kesibukan. Ya kalau di rumah kadang-kadang soalnya semua pada suka sama dia. Jadi waktu itu untuk bersama opa tuh kadang-kadang hanya pas tidur aja kadang. Kan
Kenapa? Dia main sama ini, main sama ini. Jadi kalau Opa memberikan perhatian, dia paling memperhatikan sebentar, udah lari lagi sama anak-anak yang di rumah ya, sama-sama mbaknya, sama ya karyawan toko saya kan juga ada di rumah. Jadi semuanya tuh dengan waktu dengan mereka sudah habis. Jadi kalau pas mau tidur suka kayak cerita-cerita gitu nggak sih, lagi namanya anak kecil? eh Mungkin karena sekarang dunia media sosial, sehingga dia kalau sebelum tidur bukannya mendengar, dia kalau saya opanya bercerita dia suka ketawa. Nah, jadi sehingga dia lebih suka melihat iPad-nya, lebih suka dia melihat iPad daripada mendengar cerita opanya. Kalau cerita opanya dia ketawa, dia berantem nanti itu akhirnya. Jadi lebih baik dia lihat iPad-nya. Kalau itu mau tanyakan, oke? Nah. Masih banyak Pak. Rencananya akan menikah dalam waktu dekat, mungkin sebagai orang yang pernah dekat juga seperti apa sih Pak? Ya, kalau bagi saya sih yang kenal dengan story sih, saya sih ya merasa senang aja sih. Alhamdulillah lah dia sudah menemukan pasangan hidupnya. Ya kalau mereka melanjutkan ke pernikahan, kalau sudah cocok ya udah nggak ada masalah lagi. Tapi mungkin soal Puji sendiri ini mendengar kabar kalau misalkan rencana menikah gitu, seperti apa? Ya kalau berbicara masalah si Puji dengan story, ya itu sudah selesai, ya. Sudah tidak ada masalah di situ. Karena dulu kan memang si Puji yang mundur ya. Mas Puji mundur, jadi Puji udah nggak merasa sejalan arahnya dan pemikirannya, makanya mundur si Puji. Jadi tak ada lagi persoalan di situ, nggak ada yang perlu disalahkan, nggak ada yang perlu dikecilkan di situ. Memang Puji mundur karena ya mungkin masalah, boleh dibilang mungkin masalah karena story dengan umurnya yang sudah cukup untuk berumah tangga, si Puji masih umurnya masih kecil. Sehingga saya memberi masukan di waktu-waktu itu dan sepaham dengan anak saya, kamu kalau untuk mengarah berumah tangga terlalu muda menurut saya waktu itu. Tapi saya pulangkan kepada anak. Tapi ternyata si Puji cocok sesuai, ya terlalu muda. Makanya mungkin dia merasa si Torik sudah saatnya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah, sehingga mungkin jadi pikiran bagi dia sehingga dia mundur ya dari hubungan itu. Jadi nggak ada masalah. Jadi mundur saja, mundur teratur dan mereka berpisah ya secara baik-baik. Ya dibilang tentu kecewa tentu ada di antara mereka, pastilah mereka sama-sama kecewa karena arahnya sudah tidak sudah tidak satu arah ya. Ini arahnya ya kenapa mungkin secepatnya, kalau ini saya nggak mau belum kan begitu kan, kayak mundur Puji. Jadi saya rasa nggak ada masalah, nggak ada persoalan di situ. Jadi Puji senang-senang legowo aja dia, cuman ada orang berbicara, nah itu yang saya nggak ngerti, nggak paham, padahal Puji memang mundur gitu. Tapi mungkin ada yang mengaitkan juga tentang restu dari pihak keluarga Torik, nah itu seperti apa sih Pak? Ya nggak ada persoalan di situ kalau menurut saya. Memang mereka sebelum sampai ke situ tuh sudah, si Puji sudah mundur. Sebelum arah ke jenjang yang lebih itu, si Puji udah mundur. Karena Puji nggak mau ke jenjang yang, belum mau ke jenjang yang lebih serius. Dan si Puji mundur. Jadi nggak ada sangkutnya ke situ menurut saya. Karena saya tidak mendengar, selain dari omongan-omongan sebagian kecil netizen. Lalu omongan anak saya nggak pernah menyampaikan begini begitu. Hanya menyampaikan, ya dia umurnya udah mungkin dia ingin berumah tangga. Ya saya sampaikan, nak kamu masih muda kalau menurut saya, tapi pulangnya kepada anak. Nah rupanya dia memang nyangkut. Iya saya juga belum mau Pak katanya. Ya udah, disitulah mungkin mulai dari situ jadi pikiran sehingga dia mundur secara. Jadi nggak ada masalah, semuanya itu kelop. Jadi saya berharap kepada sebagian netizen yang membanding-bandingkan, yang selalu meleceh-lecehkan seseorang di situ, ya sudahlah, itu udah selesai, udah tutup, udah ndak udah ndak cocok, udah ndak jodoh, itu aja lagi. Ya kemarin juga sempat Puji cerita juga soal katanya minta maaf nih karena calonnya Torik jadi dihujat juga oleh yang katanya fans sama Puji. Nah, mungkin seperti apa sih, karena kan banyak banget yang membanding-bandingnya keduanya ya.
Ya itulah kadang-kadang gara-gara ada mungkin sebagian kecil netizen yang selalu mengadu. Adu. Ya, selalu ya kadang-kadang mungkin ada yang memancing si Puji, tentu otomatis pendukung Puji tentu dia tidak senang juga ya. Ya, tidak senang juga lah dia. Kenapa? Karena eh, yang mendukung si Puji tahu bahwa memang si Pujinya mundur. Tetapi mungkin pendukung sebelah memojokkan si Puji kali ya. Tentu pendukung si Puji nggak senang. Jadi menurut saya udahlah selesailah, nggak usahlah diadu, nggak usahlah dipojok-pojokkan seseorang di situ. Nggak usahlah dipojokkan baik si Alia mau si Puji, nggak usah dipojok-pojokkan mereka. Mereka sudah ikhlas kok. Sudah rela. Puji sudah jauh-jauh hari sebelum mereka menjadi hubungan sama Alia Puji udah ikhlas. Tidak ada masalah. Apalagi? Tidak ada lagi tuh. Udah selesai dah.